Mouse ini sudah aku pakai sekitar 6 tahun dan sekarang waktunya untuk menggantinya. Karena scroll wheel-nya sudah agak aneh ya. Aku mencari mouse yang murah tapi masih cukup enak untuk bermain game. Dan akhirnya pilihanku jatuh ke mouse yang satu ini. Ini adalah Fantech Kanata WG9 dan ini adalah impresiku dengan mouse murah yang satu ini. Selama ini aku menggunakan mouse murah dari Rexus dengan tipe ini yang kalau nggak salah dulu aku belinya nggak sampai 100.000 dan ini terbilang sangat awet. Sudah aku pakai lebih dari 5 sampai 6 tahun dan untuk klik kanan dan kirinya ini sebenarnya tidak ada masalah, tapi scroll wheel-nya sudah bikin frustasi. Karena kalau diputar sedikit cepat itu langsung nggak karuan. Juga mouse ini masih menggunakan baterai 2 kali A3 yang sangat boros. Untuk boxnya seperti ini, biasa saja, tidak ada yang spesial untuk packagingnya. Di dalam boxnya ada unit mouse-nya, kabel Type-C, kertas panduan, dan juga kartu garansi. Mouse ini memiliki desain yang menurutku simple, dengan warna hitam, serta tombol untuk mengatur DPI-nya yang berwarna merah. Terus ada logo Fantech yang menurutku terlalu besar, yang nanti sepertinya akan aku warnai dengan spidol hitam saja. Selain tombol tambahan untuk mengatur DPI atau sensitivitas mouse-nya, di sini juga ada 2 tombol yang secara default berfungsi, kalau di browser itu berfungsi sebagai tombol back dan forward. Di bagian bawah ada tempat untuk dongle-nya dan tombol power yang seperti ini. Bahan yang digunakan mouse ini terbuat dari plastik dan cukup terasa kalau ini mouse murah. Tapi masih jauh lebih baik dibandingkan mouse yang aku pakai sebelumnya. Mouse ini mudah kotor karena bahannya ini membuat keringat di tangan itu mudah menempel dan kelihatan. Berat dari mouse ini 95 gram, tidak terlalu terasa berat tapi tidak ringan juga untuk sebuah mouse. Dan selama penggunaanku, mouse ini terbilang sudah cukup nyaman karena ukurannya itu seperti memanjang dan pas saat aku genggam. Untuk tombolnya ini tipe silent, jadi tidak ada suara saat kita tekan. Meski begitu, untuk penggunaannya ini nyaman-nyaman saja bahkan untuk bermain game sekalipun. Baru untuk scroll wheel-nya ini kliki waktu ditekan dan smooth waktu kita gunakan untuk scrolling. Secara fitur menurutku nggak ada yang spesial dari mouse yang satu ini selain dia sudah wireless 2,4 GHz dengan baterai tanam. Jadi kita nggak perlu gonta-ganti baterai lagi kalau habis ya. Untuk DPI-nya bisa kita atur hingga 2000 DPI, mulai dari 800 hingga 2000 DPI. Sensornya kalau di boxnya menggunakan PixArt, tapi tidak ada informasi lainnya. Dan juga di mouse ini ada lampu RGB-nya yang bisa kita pilih mau dihidupkan atau tidak dengan mengatur di tombol power ini. Kalau dihidupkan ke arah on, maka lampu LED akan menyala dan kalau ke arah echo, LED akan mati. Dan juga kita tidak bisa mengatur warna LED-nya, jadi RGB-nya ini cycle ya. Dan aku lebih memilih untuk mematikan LED-nya saja. Hal itu juga bisa menghemat baterainya. Mouse ini juga punya aplikasi yang bisa kita download di situs Fantech. Bisa kita gunakan untuk mengatur tombol dan beberapa hal basic lainnya. Tapi kalau aku pribadi sepertinya lebih memilih untuk tidak menggunakannya karena tidak banyak juga hal yang bisa aku lakukan di aplikasi itu. Aku menggunakan mouse ini sudah sekitar hampir 3 minggu dan selama penggunaannya baik untuk penggunaan biasa atau bahkan untuk bermain game, menurutku mouse ini masih nyaman-nyaman saja. Selama penggunaan mouse ini aku tidak menggunakan matepad ataupun mousepad sama sekali dan mouse ini masih nyaman untuk digunakan. Tombolnya empuk dan scroll wheel-nya ini juga halus. Aku menggunakan mouse ini untuk bermain Marvel Rivals, itu enak dan presisi. Perihal aiming, ini memang aimingku aja yang agak ampas ya. 2 tombol di kiri ini sangat berguna untuk game yang bisa mapping tombol seperti game yang kebetulan aku mainkan, itu Dishunner 2. Aku mapping tombol ini untuk 2 skill yang paling sering aku gunakan. Untuk kerja pun menurutku mouse ini juga cocok karena dari bentuknya yang memanjang dan mengcover hampir seluruh bagian tangan,
Jadi saat menggunakan mouse ini, tangan terasa natural saat menggenggam mouse ini. Ini perbandingannya saat aku menggunakan dengan mouseku yang sebelumnya. Kelebihan dari mouse ini menurutku pertama ada di harganya yang terjangkau. Yang kalau di official store saat video ini dibuat, harganya ada di 145.000. Tapi aku beli ini di harga 115.000 di toko non official ya. Dan untuk harganya menurutku mouse ini sudah punya nilai yang cukup bagus, baik dari segi fitur ataupun performa. Sudah wireless 2,4 GHz dan sudah tidak menggunakan baterai. Jadi kita tidak perlu gonta-ganti baterai lagi. Dan port chargingnya sudah menggunakan kabel Type-C. Desainnya simple dan juga enak digenggam setidaknya untuk bentuk tanganku. Untuk kekurangannya, mouse ini meskipun punya port Type-C, tapi sayangnya hanya bisa digunakan untuk mengecas mouse-nya. Tidak bisa mode kabel ya, karena mouse ini cuma mendukung mode wireless dongle-nya saja. Terus di material sebenarnya hal yang wajar untuk harga mouse segini, tapi materialnya ini bikin mouse mudah kotor. Kalau aku pribadi setelah lama dipakai sebenarnya sudah tidak memperdulikan hal itu lagi ya. Cuma di awal-awal emang agak mengganggu. Kalau menurutku cuma itu saja sih yang kurang. Dan untuk harga yang ditawarkan mouse ini sebenarnya tidak banyak yang bisa aku komplain. Yang penting performanya sudah oke dan awet untuk pemakaian jangka panjang, semoga aja. Untukku yang mencari mouse murah dengan performa yang oke untuk bermain game atau untuk sekedar kerja, sudah wireless jadi gak perlu kabel lagi dan sudah rechargeable supaya tidak perlu gonta-ganti baterai lagi. Mouse ini bisa jadi pilihan yang cukup baik di harganya. Yang aku dapatkan cuma di 115.000 bahkan jadi 107.000 dengan voucher ya. Bagiku mouse ini sangat worth it dan mungkin bisa juga jadi pertimbangan kalian yang sedang mencari mouse murah. Sejauh pemakaian aku sudah cukup puas dengan mouse yang aku gunakan ini dan cukup terasa perbedaannya dibandingkan mouseku yang sebelumnya ya. Fantech Kanata ini punya versi dengan spesifikasi yang lumayan jauh lebih tinggi yaitu Fantech Kanata WG9S, tapi perbedaan harganya juga lumayan jauh di mana Fantech Kanata WG9S dijual di harga 300.000. Tapi pastinya dengan spek dan build quality yang jauh lebih baik. Meski begitu, mouse ini sudah cukup untuk keperluanku sehari-hari. Oke, itu pengalamanku menggunakan Fantech Kanata WG9. Semoga video ini bermanfaat. Mungkin kalian bisa bantu subscribe dan sampai jumpa di videoku selanjutnya.